Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dekat dengan hari kenaikan Tuhan besok, kalau dirayakan besok, atau hari Minggu kalau ditunda sampai hari Minggu, dan tentunya makin dekat dengan Pentakosta, yaitu kedatangan Roh Kudus. Maka sejak hari Senin, Yesus dalam pembicaraannya pada kali terakhir dengan murid-muridnya selalu menyinggung kepergiannya dan kedatangan Roh Kudus karena Dia akan pergi. Dan inilah yang perlu kita tekankan hari ini. Dalam Injil pada hari ini justru Yesus berkata bahwa belum mampu kita mengerti semua. Dan ini harus kita pegang. Terlalu sering kita sebagai orang Katolik kira bahwa kita sudah tahu semua. Belum. Penghayatan dari semangat Yesus adalah suatu proses. Pelan-pelan. Proses yang panjang. Untuk keluarga Vincentian misalnya, kita hari tanggal 9 atau hari Senin tanggal 10 kita merayakan Santa Luisa dari Mariac, Luisa de Mariac. Kita bisa lihat bagaimana orang yang begitu kudus pelan-pelan bisa melepaskan diri dari semua ketakutan, semua kemauan sendiri, dan akhirnya sungguh-sungguh menyerahkan diri seutuhnya kepada Yesus dalam diri orang miskin. Kalau untuk Louise de Mariac perlu suatu proses yang begitu panjang, begitu indah juga, dengan penuh krisis, penuh kesulitan, apalagi kita. Benar kata Yesus, kamu belum dapat menanggung semua yang ada dalam Injil, dalam diri Yesus. Dan menanggung itu suatu kata kerja yang seringkali dipakai untuk pikul salib. Tidak enak, tidak gampang, tidak ringan menanggung semua yang dituntut dalam Injil. Tentunya Yesus sudah berkata bahwa kuknya ringan dalam arti kalau kita melepaskan diri seutuhnya dan membiarkan penghibur yang baru, yaitu Roh Kudus, datang kepada kita. Tetapi yang ditekankan dalam Injil hari ini ialah bahwa Roh Kudus tidak akan membawa hal yang lain daripada yang dibawa oleh Yesus. Aku sudah serahkan semua kepadamu, tetapi kamu belum bisa mengerti. Roh Kudus akan membuka hati kamu untuk mengertinya. Ini kata Yesus. Berarti hati-hati kalau kita, misalnya, saya tidak ada keberatan, tetapi karismatik atau itu yang mengira bahwa Roh Kudus memberi wahyu dan inspirasi baru atau unik. Roh Kudus hanya membawa yang sudah dibawa oleh Yesus dari Bapanya. Tidak ada yang baru. Ini dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang sudah Dia terima daripadaku. Semua yang Bapa punya, aku punya. Dan Roh Kudus memberi semuanya kepada kita melalui Yesus. Yesus tetap pokok
inti dan yang satu-satunya sabda Allah. Ini yang saya kira penting untuk mengatasi semua godaan. Sejak semula dari gereja Katolik ada hal itu yang disebut gnostik, yang dikira bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang istimewa yang hanya dimiliki oleh mereka, dan dengan demikian mereka anggap orang lain bodoh dan seterusnya. Hati-hati godaan itu. Roh Kudus tentunya mengutuskan kita bisa mengerti ajaran Yesus. Dan saya tadi sebut Luisa de Marillac, justru permulaan dari pertobatannya yang mutlak ialah pada hari Pentakosta. Waktu pada masa itu dia sedang ikut misa dalam keadaan sangat gelisah dalam hatinya, dan tiba-tiba terima dari Roh Kudus hibur, terang. Bukan sudah selesai, ini masih akan perlu untuk dia puluhan tahun sebelum sampai ke puncaknya, tetapi toh selalu dalam bimbingan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengantarnya kepada Allah Tritunggal, seperti Injil hari ini sebut, Roh Kudus yang adalah hadiah dari sabda Allah, yaitu Yesus Putra Allah yang menjadi manusia, yang justru bisa menyampaikan kepada kita sabdanya karena dia menjadi serupa dengan kita, supaya kita menjadi serupa dengan dia. Dan inilah ajaran dari bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul seperti biasa pada zaman sekarang, dan kisah itu tentang khotbah Paulus di Athena di hadapan semua orang yang paling bijaksana, semua filsafat, semua orang yang sungguh-sungguh pikiran mereka tinggi sekali. Dan dalam hal ini kita lihat bagaimana Paulus berusaha memasuki pikiran mereka, bukan mengajar sesuatu yang ala Yahudi yang akan sama sekali tidak bisa dimengerti oleh mereka karena asing pada pikiran dan kebudayaan mereka, tetapi sesuatu yang bisa dimengerti. Dan dia berangkat dari filsafat yang paling berlaku pada waktu itu, yaitu Stoisian, Epikurean, yang justru membawa suatu tuntutan moral yang sangat tinggi. Dia membawa ajaran mereka yang berkata bahwa kita manusia gambar Allah. Tentunya dalam filsafat mereka lebih sering Allah digambarkan seperti manusia, tetapi Paulus berhasil membalikkannya, kita yang harus menjadi serupa dengan Allah. Dan dalam hal ini tentu Paulus memperlihatkan kepada kita jalan untuk mewartakan kabar baik, bukan menurut pikiran kita. Saya tidak datang untuk membawa pikiran ala Prancis. Saya tidak datang untuk membawa pikiran Eropa. Saya harus belajar pikiran dan kebudayaan setempat, entah di Kalimantan, di Papua, atau dulu di Vietnam. Sekarang saya merasa sangat sulit untuk mendekati
kebudayaan Jawa yang begitu kaya, begitu indah. Tetapi ini tugas saya kalau saya mau sedikit membawa kabar baik atau sabda Allah untuk dimengerti, bukan sebagai sesuatu yang diimport dari barat dan yang asing. Inilah kesulitan seringkali menjadi asing. Saya baru baca satu buku yang justru berkata bagaimana kekatolikan di Indonesia, dan di situ pengarangnya seorang Yesuit berkata, guna apa kita bawa topi ada ala Natal, ada apa namanya topi merah dari Santa Claus. Ini kebudayaan kafir dari orang barat. Bayangkan kalau orang Islam membawa di barat semua lambang-lambang dari kebudayaan mereka, orang barat akan protes. Bagaimana kita mau sepanjang satu bulan November, Desember, begitu menonjolkan semua ala Santa Claus yang sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan Injil. Inilah sesuatu yang seringkali perlu kita renungkan. Paulus coba masuk dalam kebudayaan mereka. Dia mengambil dari pengarang siar dari zaman itu, Epimedin. Dia ambil dari Seneca, dari kebudayaan orang yang buat macam-macam tempat ibadat pun untuk Allah yang tidak dikenal, dan Paulus coba antar dari itu, Allah yang kamu tidak kenal itulah yang akan saya bawa kepadamu. Tetapi akhirnya juga Paulus, seperti dalam kitab suci Perjanjian Lama dengan semua buku kebijaksanaan, sesudah berusaha masuk dalam kebudayaan Yunani untuk didengar, harus akhirnya membawa inti dari Injil, yaitu salib dan kebangkitan. Dan tentunya waktu dia mulai bicara tentang kebangkitan dan salib, dia akan sedikit merasa ditolak. Hanya beberapa orang saja yang akan ikut. Ini tantangan dari penginjilan. Inkulturasi, yaitu masuk dalam kebudayaan tanpa mengkhianati ciri khas yang unik dari agama kita. Sesudah Athena, Paulus akan pergi ke Korintus, dan justru di Korintus dia akan berkata, salib adalah skandal untuk orang Yunani, kebodohan untuk orang Yunani, tetapi untuk kita kebijaksanaan, apalagi kebangkitan. Maka di situ Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengucapkan dengan bahasa yang bisa dimengerti, inkulturasi masuk dalam kebudayaan orang yang kita dekati, tetapi sekaligus dalam kebenaran yang total, kebenaran yang tidak dikurangi. Dikatakan memang dia adalah roh kebenaran. Ia tidak akan kata-kata dari dirinya sendiri, tentu dari Yesus yang membawa dari Bapanya, tetapi untuk bisa dipahami masa sekarang oleh orang, bukan sebagai sesuatu yang asing. Semoga hal itu bisa menjiwai kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi pengikut Yesus,
untuk membawa kesaksian secara bukan asing atau aneh, tetapi secara yang bisa dimengerti, namun tanpa konsesi, tanpa yang mau mengurangi yang sangat penting dan inti salib dan kebangkitan. Demikianlah renungan untuk hari Rabu, satu hari sebelum hari kenaikan Yesus.